Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah tanggal 17 Agustus 1966. Hari ulang tahun ke-21 daripada Republik kita. Pada hari ini, Republik kita genap berusia 21 tahun atau lebih dari 1000 minggu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah menuntun negara kita dan bangsa kita sehingga kita dapat dengan selamat sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Makin kita bertambah dewasa, makin besar dan makin beratlah tugas-tugas dan tanggungan-tanggungan yang kita pikul di pundak kita. Karena itu, pagi-pagi kita harus memperbesar, memperdalam rasa tanggung jawab kita, baik sebagai manusia maupun sebagai bangsa. Tanggung jawab terhadap siapa? Sudah tentu terhadap kepada bangsa kita sendiri, tetapi juga tanggung jawab terhadap kepada kemanusiaan dan tanggung jawab terhadap kepada Allah Rabbul Alamin. Maka justru karena tanggung jawab itulah kita harus bekerja terus-menerus, berjuang terus, kalau perlu mati-matian. Ya, berjuang terus. Ever onward, never return. Pada tiap-tiap 17 Agustus, saya kembali berhadapan dengan muka-muka saudara yang berada di Jakarta ini. Dan melalui corong radio, saya juga berhadapan suara dengan sekalian saudara di seluruh tanah air dan di luar tanah air. Lebih dari itu, saya juga berhadapan semangat dengan saudara-saudara, terlebih-lebih dengan saudara-saudara yang benar-benar revolusioner, revolusioner, yang benar-benar progresif revolusioner, dan bukan retrogresif revolusioner. Dan karena berhadapan semangat, maka kita mencapai persatuan semangat, persatuan batin, persatuan rasa, persatuan kesadaran, persatuan tekad. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada kemerdekaan, untuk mengabdi kepada tanah air dan bangsa dan negara, untuk mengabdi dan menjadi pejuang revolusi, persatuan semangat, persatuan batin, persatuan rasa, persatuan kesadaran, untuk menyelesaikan revolusi kita. Ya, revolusi kita. Sekali lagi, revolusi kita belum selesai. Ini teristimewa pada hari ini, pada saat Republik Indonesia telah meninggalkan tahun 1965 yang telah menggemparkan kita dan menggemparkan seluruh dunia itu, dan terutama sekali lagi tahun 1966 ini yang oleh orang dalam negeri malahan dinamakan tahun gawat. Dan pada hari ini mata dan telinga mereka pun mengincar kepada saya. Pikir mereka itu bagaimana Republik Indonesia sekarang sudah dapat hantaman dan gempuran bertubi-tubi itu. Bagaimana Soekarno yang telah mendapatkan sodokan bertubi-tubi itu pula. Ya, bagi kita, terus terang saja,
21 tahun ini adalah 21 tahun yang penuh penderitaan dan pengorbanan. 21 tahun pergulatan dan adu tenaga. 21 tahun yang penuh pengalaman. Pengalaman yang kadang hitam dan pahit, tetapi kadang juga pengalaman yang cemerlang laksana matahari di pagi hari. 21 tahun pengalaman pengemblengan diri. 21 tahun pembajaan rasa kepada kemampuan dan kepribadian bangsa sendiri. Pendek kata, 21 tahun pembangunan bangsa dalam badai topannya ketidakdewasaan dalam negeri dan badai topannya reaksi dari luar negeri. Sudah barang tentu dus reaksi kini makin meneropong kita, makin memperhatikan kita, memperhatikan dalam arti jahat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sorai kemenangan. Dikiranya surat 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya surat perintah 11 Maret itu transfer of authority. Padahal tidak. Surat perintah 11 Maret adalah salah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah dengan baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal itu. Perintah pengamanan bukan penyerahan pemerintahan, bukan transfer of authority. Mereka musuh, sekarang kecele sama sekali. Di situ saya jelaskan bahwa PBB sekarang ini adalah sarang dari negara-negara besar, didominasi oleh negara-negara imperialis. Sesungguhnya perjuangan perombakan PBB adalah salah satu bagian daripada perjuangan anti-imperialis. Nah, saudara-saudara, demikianlah beberapa ungkapan introspeksi dan wawasan daripada tahun-tahun yang telah lampau. Panjang, ya. 21 tahun ini penuh dengan pengalaman-pengalaman pahit dan manis, penuh dengan pengalaman plus dan minus, sebagai bekal untuk perjalanan kita seterusnya yang masih jauh dan niscaya makin berat itu. Manlet History Omweg Worden van Tovra. Ini dari seorang pujangga. Pelajarilah sejarah untuk tidak tergelincir hari depan. Demikianlah Thomas Carlyle, begitu namanya ahli falsafah ini, pernah berkata kepadamu saya berkata, pelajarilah perjuanganmu sendiri yang sudah lampau, agar supaya tidak tergelincir dalam perjuanganmu yang akan datang. Itulah intisari daripada peringatanku tadi. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Never leave history. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarahmu sendiri. Never leave your history. Telah kembali, petani kembali kepada kita di masa lampau jaya.
Kenapa kita di masa lampau menderita tamparan-tamparan, menderita setbacks? Jaya, karena kita kompak bersatu antara seluruh bangsa dan antara semua golongan revolusioner. Jaya, karena kita semua kompak mengemban panca azimat revolusi. Jaya, karena kita semua kompak mengemban Pancasila. Jaya, karena semua kompak mengembang Nasakom dan Nantasos atau NASA apapun. Jaya, karena semua kompak mengemban Manipur Usdek. Jaya, karena semua kompak mengembang Trisakti. Jaya, karena semua kompak mengemban berdikari total dan menderita tamparan, menderita setbacks pada waktu kita terpecah belah dan tidak semengudelan semua. Revolutionary Krachten in our nation. Inilah sejarah perjuanganmu. Inilah sejarah historimu. Pegang teguh kepada sejarahmu itu. Never leave your own history. Peganglah apa yang kita miliki sekarang. Yang sekarang adalah akumulasi daripada hasil semua perjuangan kita di masa lampau. Kataku tadi. Dan kataku tadi, jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri di atas vakum. Engkau akan berdiri di atas kekosongan, dan perjuanganmu nanti akan paling-paling bersifat amuk saja. Seperti kera di gelap gulita, ada orang-orang yang tidak mau mengambil pengajaran dari sejarah, bahkan mau melepaskan kita dari sejarah itu. Itu tidak bisa. Mereka akan gagal, sebab melepaskan sesuatu rakyat atau bangsa dari sejarah adalah tidak mungkin. National biologist, tidak mungkin national psychologist. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula karena engkau, hai rakyat, hai prajurit-prajurit dari semua angkatan bersenjata, hai pejuang-pejuang progresif revolusioner, engkau tidak mau dipisahkan dari sejarahmu. Sejarahmu sendiri, sejarah perjuanganmu sendiri, tanpa tedeng aling-aling. Inilah ajaran pemimpin besar revolusi, ajaran Bung Karno, ajaran Bung Karnomu. Hai rakyat jelata, hai prajurit-prajurit arek-arekku yang memanggil bedil, hai semua pejuang progresif revolusioner, hai semua laskar revolusi Indonesia yang benar-benar bertekad mati-matian untuk berjuang membawa revolusi Indonesia kepada matahari kemenangan yang abadi, menyinari Indonesia dan seluruh jagat kemanusiaan. Aku pemimpin besarmu, demikianlah kata MPRS. Aku pemimpinmu, ikutilah pimpinanku, ikutilah semua petunjuk-petunjukku. Aku tidak punya pengongso-ongso, aku tidak punya keinginan keuntungan pribadi, aku tidak mengejar self-interest. Aku hanya ingin memimpin engkau. Aku hanya ingin memimpin engkau. Antara lain, karena juga ditugaskan MPRS, aku hanya menunjukkan jalan kepada engkau. Selalu dengan engkau, tidak pernah tanpa engkau. Dengan engkau, aku berdiri. Tanpa engkau, aku bukan apa-apa. Dengan engkau, aku jaya. Tanpa engkau, aku gagal.
Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Marilah berjalan terus melanjutkan revolusi di atas jalan yang aku tunjuk. Ya Allah, ya Rabbi, ridhoilah revolusi Indonesia di bawah pimpinanku ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.